Waduh. Mundur. Ya, perjuangan sahabat semua. Itu mobil kita sahabat semua. Bisa terlihat kan? Itu mobil tidak bisa naik sampai ke atas, akhirnya kita tinggalin. Mudah-mudahan aman. Masya Allah sahabat semua. Pemandangan kota Madinah sudah terlihat dari sini. Padahal kita belum sampai ke atas puncak dari Jabal Uhud ini. Nongkrong sambil melihat keindahan kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Ali yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada sore hari ini insya Allah saya akan mengunjungi salah satu gunung yang bersejarah, gunung yang mempunyai makna spiritual dan juga sejarah di dalam agama Islam ini. Untuk itu bagi anda semua ikuti terus perjalanan saya, dan nanti insya Allah saya akan memperlihatkan kepada anda ya keindahan kota Madinah di atas gunung tersebut. Oke, saksikan. Ya, ini gunung Uhudnya. Insya Allah kita akan naik sampai ke puncak sana. Ya berarti yang tempat Rasulullah sembunyi itu kan Pak ya? Ya sahabat semua, kita sekarang sepeda ke atas, berada di kaki bukit Uhud. Mana Pak? Oh ini ya. Belok. Allah. Ya, jalannya sedikit agak suram. Gigi satu bro. Anak L nggak tahu itu gigi satu atau L apa Pak? Kan just distancing. Itu betul ya? Iya itu dengan nambah. Bukanya saat ini Nggak bisa itu errornya. Mana om? Ngecek sekali. Mentang-mentang. Aturan kita nih mobil Iqbal aja memang tadi aturan. Ya kita sudah seperempat perjalanan kita hingga sampai ke puncak dari gunung Uhud ini. Adrenalin ini bro. Di atas Masjid Nabawi yang kelihatan kok. Maksudnya kan kalau atas kan malam dia. Di sini punya saya. Ada di sini stopnya. Piana. Tapi aman Pak ditinggal. Ente di sini? Oh, punya Iqbal. Iya. Kalau yang lain di atas sana lagi. Oh jadi. Ya. Waduh. Mundur. Ya, perjuangan sahabat semuanya. Kita sudah sampai setengah dari perjalanan kita hingga sampai ke puncak gunung Uhud. Ya sahabat semuanya, qadarullah mobil kita tidak bisa naik sampai ke puncak gunung Uhud, yang artinya kita harus berjalan kaki sampai ke atas sana sahabat semuanya. Kita harus berjalan kaki, sungguh perjuangan. Ya, ini adalah Jabal Uhud ataupun gunung Uhud, gunung yang mempunyai makna spiritual dan juga sejarah dalam Islam. Gunung yang dimana salah satu gunung yang insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak nanti adalah gunung Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Gunung ini mencintai kita dan kita pun mencintainya. Insya Allah. Mungkin inilah perbedaan naik gunung di Indonesia dan di Arab Saudi ya. Kalau di Indonesia mungkin gunungnya banyak pepohonan ya. Namun di Saudi ini seperti ini kondisi gunung-gunungnya cuma batu.
Masya Allah sahabat semua, pemandangan kota Madinah sudah terlihat dari sini. Padahal kita belum sampai ke atas puncak dari Jabal Uhud ini. Ya inilah kota Madinah sahabat semuanya. Kota yang dimana kurang lebih 10 tahun namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menghabiskan usianya di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Nah itu teman saya 2 orang sudah duluan di atas. Itu mobil kita sahabat semua, bisa terlihat kan? Itu mobil tidak bisa naik sampai ke atas, akhirnya kita tinggalin. Mudah-mudahan aman. Akhirnya kita harus berjalan ya melalui jalan ini hingga sampai ke atas puncak sana. Nah itu di atas juga ada mobil, cuma mobil besar ya, jadi mampu dia untuk mendaki perjalanan yang terjal seperti ini. Ya sahabat semuanya, mungkin kita gunakan waktu perjalanan saya ini hingga sampai ke puncak dengan sedikit mengulas sejarah tentang peperangan Uhud. Namun sebelumnya, Jabal Uhud yang berarti adalah gunung satu. Ya, Jabal artinya gunung, Uhud satu bahasa ataupun satu kata dengan kata wahid ataupun ahad yang berarti adalah satu, gunung satu. Jadi Jabal Uhud ini sahabat semuanya, dia berdiri sendiri satu-satunya ya, tanpa menyambung dengan gunung-gunung yang lain, dan berada di tengah-tengah kota Madinah ya, sehingga di gunung ini disebut dengan Jabal Uhud karena gunung-gunung yang lainnya itu saling sambung menyambung. Kita bisa lihat di gunung-gunung yang lainnya ya, itu sambung menyambung ya, tapi gunung Uhud ini berdiri sendiri ya di tengah-tengah kota Madinah Al-Munawwarah. Ya sahabat semua, gunung Uhud ini mempunyai sejarah yang dimana pernah terjadi perang, yang juga perang itu dinamakan dengan perang Uhud karena terjadi di bawah kaki bukit Uhud ini, yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ya, peperangan Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Dan faktor terjadinya peperangan Uhud ini sahabat semua adalah orang-orang kafir ya, kafir Quraisy pada waktu itu kalah di dalam perang dinamakan dengan perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Sehingga mereka ingin melakukan aksi balas dendam. Yang kita ketahui bahasanya di dalam peperangan Badar ya, kaum muslimin yang hanya berjumlah pada waktu itu 300 pasukan saja dan dipimpin oleh Rasulullah SAW dapat memenangkan peperangan tersebut, yang dimana pasukan kafir Quraisy pada waktu itu berjumlah hampir 3 kali lipatnya, yaitu 1000 pasukan, namun dapat dikalahkan oleh pasukan Rasulullah SAW yang hanya berjumlah 300 pasukan saja. Bahkan pada peperangan Badar tersebut banyak sekali tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mati di dalam peperangan tersebut ya, sehingga pasukan kafir Quraisy ya ingin melakukan aksi balas dendam yang ia rencanakan pada tahun ketiga Hijriah. Ya alhamdulillah sahabat semua, kita telah sampai di puncak dari Jabal Uhud. Nah ini bisa dilihat di belakang saya, Masya Allah indahnya kota Madinah Al-Munawwarah. Ya sahabat semua, tadi saya sempat menceritakan tentang sejarah peperangan Uhud, dan tidak terasa sekarang sudah
gelap ya, jadi saya mungkin harus pakai kamera belakang saja. Ya, inilah sahabat semua keindahan dari kota Madinah Al-Munawwarah yang kita bisa saksikan dari puncak Jabal Uhud ya. Dan itu adalah Masjid Nabawi sahabat semua. Kita bisa melihat beberapa menara. Disitulah Masjid Nabawi, dan juga disitulah tempat dimakamkannya baginda Rasulullah SAW dan juga kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Sebelum dinamakan dengan kota Madinah, kota ini dinamakan dengan kota Yasrib. Namun ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ya, kota ini yang awalnya dinamakan dengan kota Yasrib diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama yang lebih baik lagi, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Ya, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah, kemudian dengan seiringnya waktu berjalan tumbuh dengan dewasa dan akhirnya diangkat sebagai nabi sekaligus rasul di kota Mekah Al-Mukarramah dan berdakwah di kalangan kafir Quraisy ketika itu. Namun ternyata kehadiran Rasulullah SAW di tengah kafir Quraisy tersebut ya membuat kemarahan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah dan akhirnya hijrahlah di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Ya, ini adalah kota sebaik-sebaik kota, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota sebaik-baik kota apabila kalian mengetahuinya. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan meninggal di kota Madinah ini, maka lakukanlah, karena aku akan memberikan syafaat bagi siapapun yang meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Ya, nikmatnya sahabat ya, nongkrong sambil melihat keindahan kota Madinah Al-Munawwarah dari puncak Jabal Uhud. Sahabat semua, sekarang udara sudah mulai terasa dingin. Kita akan balik ke rumah. Ya, bagi teman-teman yang ingin merasakan keindahan, melihat keindahan kota Madinah, bisa datang ke puncak Gunung Uhud ini. Namun saya sarankan kalau datang ke sini dengan menggunakan mobil yang besar ya, jangan mobil sedan, karena pengalaman saya tadi akhirnya kita harus berjalan kaki ya. Kita meletakkan mobil di separuh perjalanan kita tadi di sana, dan akhirnya kita pun harus berjalan sampai ke atas puncak Gunung Uhud ini. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.